supaya kita benar, supaya kita rapi. Itu kalau ada bangkai binatang yang darahnya nggak ngalir, air dimaafin, tapi tidak pada pakaian. Kita sholat, di kantong bajunya ada semut mati, ya wassalam dah, ulangin sholat kita, karena tidak dimaafin pada pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yunfa anin najasatil lati la yarahal basarul mu'tadilu wa anil qalili minad dami wal qayhi in kana min ghairi kalbin wa hinzirin, dan dimaafkan daripada najis yang tidak melihat akan najis oleh mata yang normal, dan dimaafkan dari sedikit darah dan nanah jika ada darah nanah itu min ghairi kalbin wa hinzirin, yaitu dari selain anjing dan babi. Wa anil kasiri aidon, dan dimaafkan dari darah banyak pula, in kana minasyakhsi nafsihi, jika ada oleh darah banyak, yaitu dari seseorang dirinya. Wa kharaja bi ghairi fi'lihi, dan keluar darah banyak itu dengan bukan perbuatannya. Wala yatanajjasu tahirun nashifu idza asabathu najasatun nashifatun, dan tidak menjadi najis oleh benda suci yang kering apabila mengenai akan benda suci yang kering oleh najis yang kering. Wallahu a'lam bissawab. Halaman berapa? 4344. Saudara sekalian yang mulia, bila pertemuan yang lalu dibahas tentang najis dari aspek hukum membersihkannya, muncul ada 3: najis mukhaffafah, mughalladzah, dan mutawassithah. Kemudian daripada itu, saudara, perlu diketahui bahwa najis itu dari sisi ditinjau, dari sisi apakah najis itu dimaafkan ataukah tidak dimaafkan, jumlahnya ada 4 macam. Najis ditinjau dari sisi dimaafkan oleh agama atau tidak dimaafkan, maka najis itu terbagi 4, saudara. Ini yang paling penting. Yang pertama adalah najis yang tidak dimaafkan, baik pada pakaian, yakni pada sholat, begitu, maupun pada air. Ada najis yang pertama yang tidak dimaafin pada pakaian, demikian pula pada air. Di pakaian sholat kita enggak dimaafin oleh agama, di air juga enggak dimaafkan. Itu ada. Contohnya apa? Contohnya kencing, tinja, contohnya tuh. Jadi kalau di baju kita ada kencing, kita pakai sholat, sholatnya tidak sah.
lalu di ember kita kena kencing, kita pakai wudhu, kagak sah. Sebab ini kencing, ini tinja, tidak dimaafkan pada pakaian, tidak pula dimaafkan pada air. Itu satu. Kedua, ada najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga dimaafkan pada air. Jadi ada najis yang di pakaian dimaafin, yang di air juga dimaafin. Ada tuh. Mana contohnya? Contohnya adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Najis yang gak kelihatan oleh mata, itu dimaafin. Mana contohnya yang gak kelihatan oleh mata? Biar gampang nih. Kayak tinja yang ada di kaki laler. Biar gampang tuh. Laler nih, laler habis nginjek tinja orang, kira-kira di kakinya tuh ada najisnya enggak? Ada. Cuman ama kita punya mata nih, mata normal, enggak pakai mikroskop, enggak pakai lab, kelihatan enggak? Enggak. Baik. Bila laler yang habis mencelok di tinja tuh nginjek di ember, masuk di ember kita, lalu kita mau wudhu dari ember itu, boleh. Walaupun kita lihat itu laler barusan dari got, nginjek nih, enggak apa-apa, sebab najisnya enggak kelihatan oleh mata normal. Begitu juga pada pakaian kita lagi sholat, ada laler mencelok di kakinya, itu laler. Mana ada main ke bunga-bungaan, pasti laler mainnya ke tempat-tempat yang kotor. Itu mencelok di baju kita, sah sholatnya, dimaafin. Sebab najis yang ada di kaki laler kategorinya najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Yang kayak begitu tuh dimaafkan pada pakaian juga, dimaafkan pada air juga. 2 tuh. 3, ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Di pakaian dimaafin, di air enggak. Mana contohnya? Darah yang sedikit. Kita ada darah di baju kita, darah koreng dikit, malumlah korengan, begitu dikit, dimaafin. Kenapa? Dikit. Dan pada pakaian. Tapi air kena darah sedikit mau doang, enggak dimaafin, tetap najis. Agama enggak ada ampun sama darah. Kalau udah urusan air, urusan pakaian dimaafin. Dimaafin itu apa artinya? Dihukumi mau najis saja, cuman agama ditolerir, dimaafin. Namanya dimaafin. Yang keempat, saudara, ada najis yang dimaafin pada air tapi tidak dimaafin pada pakaian. Keempat tuh. Ada najis yang ama air dimaafin, ama pakaian tidak. Contohnya mana? Bangkai binatang yang darahnya enggak ngalir. Bangkai binatang yang darahnya enggak ngalir. Contoh biar gampang, semut.
Ah, gitu aja biar gampang. Contohnya semut. Semut tuh kalau dipotek darahnya muncrat nggak ya? Muncrat nggak? Enggak tuh. Tapi ada darahnya itu, cuman nggak ngalir gitu loh. Kalau nggak muncrat. Singkatnya, ini teh manis. Teh manis. Ada semut masuk di teh manis. Waduh, ada semutnya. Lah semut mati. Semut mati itu namanya bangkai. Tapi kategori semut itu darahnya enggak ngalir. Ada semut mati, dimaafin. Diangkat aja semutnya, teh manisnya diminum. Masih boleh sama agama. Kecuali unsur sengaja. Ada semut mati di meja, biar ada gurih dah, ada sari-sari semut, dimasukin. Itu mah tuh ada unsur sengaja. Kenapa ini semut tadi dimaafin oleh agama? Unsurul ikhtiraz, sulit jaga. Memang kita kagak mau kerja, jagain teh manis mulu dipelototin takut ada semut. Lah kan kerjanya. Yang kayak begitu biarin aja. Kalau ada semut mati buang aja semutnya. Semut aja. Nih ngomongin semut saya bilangin ibu-ibu nih. Saya takut lakinya bebel doang sama anaknya. Gitu, laki gua ini bebel banget. Ada kesalahan nih. Nih semut mati di toples. Tahu nggak di toples? Tempat gula tuh kan ditutup. Jadi artinya semutnya kan nggak ada udara, mati. Nah, ini kan air panas, udah dikasih teh manis, ya kan? Disendok aja, ada semut di sininya nih, masukin tuh di teh manis, tuh, waduh banyak semutnya, kan sengaja nih, dari sendok udah ketahuan, masuk, banyak semut, akhirnya pakai disaring, tahu ada saringan tuh, nah, apa saringan juga Ustaz Ali? Iya baik, dituang. Jadi semutnya kan nggak turun tuh, ada di saringan, teh manisnya dikasih sama anaknya, udah bebel, makan barang najis, tuh, makan barang najis. Tuh, kenapa ibu-ibu yang sajak ngomong? Biasanya tukang bikin teh manis tuh ibu-ibu, atau bapak-bapak juga suka bikin sendiri nih? Oh kadang-kadang, itu begitu tuh, jangan tuh, kenapa anak kita bebel kayak begitu? Jangan kerjain tuh. Kan nggak tahu dia waktu dikasih, kan udah disaring, kan udah kagak ada, kasih sama dia. Dia sih kagak dosa, emang dia kagak tahu. Kita yang buatnya dosa karena sengaja. Jadi kalau ada toples ada gulanya tuh disiangin dulu, tahu disiangin, dibersihin dulu, ditaruh aja di pinggir-pinggirin, ambilin yang nggak ada itu. Tuh kayak begitu tuh. Supaya kita benar, supaya kita rapi. Itu kalau ada bangkai binatang yang darahnya nggak ngalir, air dimaafin. Tapi tidak pada pakaian. Kita sholat, di kantong bajunya ada semut mati. Ya wassalam dah, ulangin sholat kita. Karena tidak dimaafin pada pakaian. Pada pakaian ada semut mati. Mungkin dia waktu tahlilan ngantongin kelepon kali ya kan, ngantongin kelepon, ya kan? Tahlilan tuh ngantongin kelepon begitu. Jadi kadang kalau di tahlilan kan mata itu suka bisa ngatur kayak ada remote-nya. Waktu baca Yasin dia ngantuk, udah kelar aja bagi kue melek. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Yang mana nih? Waduh, nggak ngaku. Tuh begitu. Tuh. Ini tuh. Ada semutnya di baju. Wah. Ini inget-inget nih kapan nih pakai baju nih. Ulang tuh saat begitu tuh. Karena nggak dimaafin pada pakaian, tapi pada air maafin tuh. Ingat tuh ada 4 tuh najis. Ada yang dimaafin di air juga pakaian juga, ada yang nggak dimaafin di air di pakaian juga, ada yang dimaafin di pakaian tidak di air, ada yang dimaafin di air tapi tidak
pakaian. Karena itu saudara, malam hari ini kajian kita akan membedah tentang najis-najis yang dimaafkan. Mana contoh najis yang dimaafin? Wa yu'fa anin najasatil lati la yarahal basarul mu'tadilu. Dimaafkan oleh agama najis yang kategorinya kagak kelihatan oleh mata normal. Kayak tadi tuh tinja yang ada di kaki laler, itu dimaafin baik pada pakaian maupun pada air, dimaafin. Kenapa dimaafin? Karena Islam datang untuk memudahkan kita, bukan untuk nyulitin kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat agama ini kesempitan bagi Anda. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita hamba-hambanya, tidaklah Allah menghendaki kesulitan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassiru, kasih gampang sama orang. Maka Allah kasih gampang sama kita. Kalau najis yang gak kelihatan gak perlu kita. Kayaknya laler abis dari ini mejok nih, najis nih di kakinya nih. Wah, gak usah kayak gitu-gitu amat. Nanti bakal muncul was-was. Kalau udah was-was repot. Wudhu aja seember gak kelar-kelar buat wajah mulu. Udah sampai komat masih wudhu aja, masih wudhu. Ini gara-gara was-was. Maka najis yang gak kelihatan oleh mata normal dimaafkan baik pada air maupun pada pakaian. Kenapa alasannya? Masyaqqatul ihtiraz, kesulitan menjaga. Sedangkan agama punya kaidah hukum al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan, gitu. Jadi ketika ngalamin sulit, jangan kita bingung, mesti ada jalan dan solusi yang memudahkan kita di dalam agama. Kita sholat nggak bisa diri, duduk, tuh dikasih mudah. Nggak bisa duduk, miring. Nggak bisa tidur miring, terlentang. Nggak bisa terlentang, udah merem, sholatin. Karena gampang aja. Jadi agama jangan dibikin susah. Agama ini amat sangat mudah dan murah di dalam mengajarkan kepada kita bersama. Kita bersama amat sangat memudahkan kita. Begitu. Kemudian kedua, itu satu, dimaafkan najis, kategori yang dimaafin yang kagak kelihatan mata normal. Dua, dimaafkan darah yang sedikit. Dimaafin darah yang sedikit. Darah bisul, darah koreng, darah bekam, darah fasdu, dimaafin. Yang penting bukan darah anjing dan darah babi. Kalau darah anjing mah sama darah babi enggak ngaruh, mau dikit kek, mau banyak kek, tetap najis, tidak dimaafin.
Tapi kalau darah fasdu, bekam, atau kayak saudara biasa cek darah, kan suka cek gula darah tuh, suka cetik, suka dicetik tuh, karena ada darah, sholat enggak apa-apa, dimaafin, boleh dimaafin, begitu, boleh aja, dimaafin, begitu tuh, dimaafin. Yang penting catatannya bukan darah anjing, bukan darah babi. Mana lagi yang dimaafin? Nanah itu darah yang sudah berubah jadi kuning, begitu. Jadi kuning itu nanah, begitu nanah. Tadinya ikut merah, akhirnya ganti ikut kuning, gitu, nanah, begitu namanya. Itu kalau sedikit dimaafin, kita sholat ada nanahan, kena baju, enggak apa-apa, sholat kita boleh, sholat kita tetap sah, sholat kita, begitu, sholat kita dimaafin karena dikit. Keempat, dimaafin darah banyak dimaafin. Tuh, ingetin nih, kalau banyak ada catatannya. Pertama, kalau darah banyak dimaafin nih, untuk menuju dimaafin. Darah banyak dimaafkan oleh agama, catatannya asal darah sendiri. Asal darah sendiri. Kedua, tidak disengaja, bukan ulah kita, contoh kita di pantatnya ada bisulan, tahu bisul enggak? Tahu bisul enggak? Bisul itu tandanya orang itu mau kaya. Kalau orang bisulan tuh tandanya mau kaya. Kaya apa? Kaya bisul, bukan kaya duit. Orang bisulan mau kaya duit, enggak, karena bisulan tuh ada matanya. Kalau belum kecabut matanya, tumbuh lagi. Di pantat kita ada bisul, waktu sujud ditekan-tekan nama dia, gosok-gosok biar pecah, meletus, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Sengaja, iya. Kalau nggak sengaja mau pas sujud meletus, sah sholatnya, terusin aja. Kena pakaian nggak apa-apa. Karena kata kitabnya, wa anil kasiri in kana min nafsihi wa kharaja bi ghairi fi'lihi. Dimaafkan darah banyak dengan catatan bila darah sendiri dan bukan ulah kita, begitu. Kalau darahnya dari mata, darahnya dari hidung, mimisan dikit dimaafin. Kalau dikit kalau banyak mimisannya enggak dimaafin, sholatnya udah batal, begitu. Dari kuping begitu, keluar darah dikit dimaafin, kalau banyak tidak dimaafin. Dari mulut keluar gusinya berdarah dikit dimaafin, kalau banyak tidak dimaafin. Pokoknya dimaafinnya janjinya kalau dikit. Kalau banyak ada catatannya, bukan ulah sendiri, begitu, bukan ulah kita. Kalau ulah kita
bisul dipencet-pencet, maka tidak dimaafin. Salat kita menjadi tidak sah. Salat kita menjadi tidak sah. Kenapa? Karena banyak dan kerjaan dan bukan keluar sendiri, tapi ada upaya kita keluar. Mana lagi unsur najis yang dimaafin? Adalah tai ikan teri. Tai itu najis. Tai itu biar kata tai ikan tetap najis. Ini ikan teri. Kalau tainya dibuang lah habis. Saudara makan ikan asin, ikannya kecil. Enggak apa-apa, dimaafin. Kalau ikannya gede, contoh orang Betawi. Orang Betawi itu paling hebat, paling apik dalam agama. Kalau mau makan, seringnya sayur asem sama ikan gabus. Ikan gabus, tahu kan gabus? Ikan asin gabus. Nah, itu diolah enggak? Diolah, tainya udah dibuang. Itu maknanya apik. Yang kayak begitu tuh. Karena udah nggak ada tainya. Ada tainya. Saya aja kalau mau makan, mohon maaf, saya ini kadang suka makan ikan lele gitu. Saya demen tuh sama kawan-kawan kita yang dagang dari Lamongan. Gitu. Mudah-mudahan semuanya, wallahu alam, tapi sebagian besar kami temuin. Kebanyakan kayaknya santri itu. Gitu. Ataupun kalau anda dia nggak mondok, ada kiainya dalam perkumpulan itu kayaknya. Menurut saya, wallahu alam hakikatnya. Sebab saya temuin orang dari Lamongan itu kalau bikin lele tuh diolah dulu, dibuang tainya, ditaruhlah dia. Jadi tinggal kalau orang mau beli, tinggal goreng. Kalau bahasa orang kampung, kayak yakin kalau bakal dibeli orang. Ada orang dagang tuh, lelenya masih hidup. Begitu, waktu kita pakai lele, digetok baru sama dia. Iya, pecel lelenya, digetok, ditarik aja doang tuh cuman tuh. Gitu. Tainya masih ada di situnya. Nah, saya enggak mau tuh yang kayak begitu makan. Enggak mau saya. Saya enggak mau. Nanti kita lihatin. Saya mau kalau yang diolah-olah, kadang dikasih bumbu sama dia, kan betul diolah kalau kasih bumbu. Tuh kayak begitu, baru saya bakal makan. Yang kayak begitu. Karena ini dibuangin, tainya ini bikin bebel di otak. Tainya tuh. Begitu. Tapi kalau ikan asin, ikan pedak, nih pedak. Mana pedak lagi ya kan, dikasih pete ya kan. Oh mantap kata bang kita. Ini pedak tuh kira-kira ikan gede apa ikan kecil tuh? Iya sedang kata. Itu kalau ikan pedak kudu dibuang tuh tainya, kan gede. Ada tainya. Bagaimana tuh? Waduh, nggak dimaafin tuh. Kalau saudara doyan juga ikan pedak, saran saya supaya saudara selamat, ikut madhab Malik atau madhab Syafi'inya Imam Ruyani sama Imam Istukhri yang mengata tai daripada binatang yang dimakan dagingnya suci juga. Imam Malik begitu. Imam Malik mengata tai binatang yang dagingnya dimakan tuh binatang, tainya suci. Kebo dimakan gak dagingnya? Iya, tainya boleh dimakan. Saudara mau makan? Iya, silakan. Kalau saya sih kagak. Begitu. Kagak. Tuh begitu. Gitu. Maka saya nggak makan juga tuh kalau pedak segala macam, kalau yang digituin. Saya harus ikan asin yang diolah baru saya mau. Kalau nggak diolah nggak ada. Saya harus diolah. Begitu. Karena bakal nggak cerdas, IQ kita lemah, daya ingat kita kurang. Sayang. Ikan tuh jangan. Begitu. Itu dimaafin tuh. Kita jangan-jangan bebel tuh karena begitu-begitu tuh. Makan semut segala macam. Dipikirin nih, begitu, ya.
Harus dipikirin, jangan asal aja kita. Jadi iya mencaplok aja kata abang kita tuh. Jadi kita harus hati-hati biar kita nggak bebel. Tapi kalau anak kita bebel, bagaimana biar cerdas? Ajarin, suruh baca surat Insyirah. Insyirah tuh surat Alam Nasrah. Alam Nasrah 10 kali habis sholat, jangan tinggal. Alam Nasrah tuh buat anak, suruh baca itu aja sambil jalan nggak apa-apa. Itu biar cerdas otak. Syekh Nawawi ajaran, bahkan di dalam kitab Sawi itu di ujungnya pada bab surat Insyirah ditulisin tuh khasiatnya. Surat Alam Nasrah ini khasiatnya kalau dibaca di sholat 10 kali gampang, encer otaknya, gampang memahami pelajaran. Nggak perlu lama banget, bebel, susah diajarinnya. Begitu, bikin pegel. Itu begitu, surat Alam Nasrah tuh, begitu. Tapi di antara penyebab bebel, makan tai ikan. Jangan dah. Tai ikan mah jangan. Jangan, tai mah nggak usah gitu. Itu. Tapi kalau ikan asin yang kecil mah dimaafin begitu. Sebab kalau dibuang tainya habis, repot, nggak apa-apa udah. Begitu. Ikan cere namanya, cere di Cisauk. Udah belum Mas Pri? Udah pernah? Wow sama bos, ya Allah, kita kagak diajak. Waduh bos, kita nggak diajak lagi ya. Tuh ikan cere dah tuh, makan ikan cere. Nggak apa-apa, tainya nggak dibuang, nggak apa-apa kan ikan cere. Cere itu orang Betawi nyebutnya cere, kalau orang Jawa wader. Orang Sunda juga wader ya. Parai, yang kecil-kecil lah. Ah iya parai, oh baik. Orang Betawi namanya cere, begitu. Ikan cere namanya, yang kecil-kecil tuh. Begitu. Itu dimaafin tuh. Unsur-unsur yang dimaafkan oleh agama. Begitu. Najis nih. Jadi najis itu ada yang dimaafin, ada yang tidak dimaafin najis. Jadi singkatnya, kalau darah sendiri yang banyak dimaafin 4 persyaratan. Darah sendiri yang banyak dimaafkan oleh agama, syaratnya ada 4. Pertama, bukan ulah sendiri. Kedua, bukan keluar dari lubang yang terbuka. Kalau yang keluar lubang terbuka dari hidung, banyak mimisan namanya, dari mulut, ini nggak dimaafin. Yang ketiga, tidak bercampur dengan darah yang lain. Kalau bercampur dengan darah yang lain, enggak dimaafin. Keempat, tidak melewati tempatnya. Kalau udah kemana-mana, disebutnya bahasa Betawinya belepotan. Betul nggak? Begitu. Itu kalau udah kemana-mana, darah banyak, walaupun darah sendiri, walaupun bukan ulah kita, kalau udah kemana-mana mah kagak dimaafin, sholatnya jadi batal. Begitu. Mana lagi najis yang dimaafin? Najis yang dimaafin contohnya adalah najis dimaafin yaitu kotoran yang ada di pantat burung nih, burung mencelok di ember kita. Burung tuh ember kita dimaafin airnya. Nih kalau saya ngomongin burung apa kayak darat kayak apa kayak burung. Kira-kira burung darat tuh yang hidup enggak? Nah pertanyaan, kalau tuh burung darat tuh cebok enggak? Lihat kagak. Berarti di pantatnya ada najisnya enggak? Ada, mencelok tuh di ember, enggak apa-apa, bukan ulah kita, dimaafin tuh. Begitu tuh, dari pantat burung tuh
maafin. Emang juga burung kagak cebok ya kan? Lagi juga kita kagak bisa jagain burung. Begitu supaya jangan mencelok, kita kagak bisa. Begitu tuh yang kayak begitu. Maka yang kayak begitu dalam agama dimaafin, begitu, dimaafin. Yang kayak begitu. Mana lagi yang dimaafin? Darah tumbila, bila sedikit. Tahu tumbila? Apa itu ya? Bangsat namanya. Hah? Bangsat, suka jadi sebutan tuh. Bangsat doang. Apa bangsat tuh? Kecil, ngenyek ngomongnya. Kecil sama yang tua ngenyek. Profesor dinyekin sama dia, maka disebut bangsat. Iya. Disebut bangsat. Jadi bangsat tuh kecil, nyakitin. Begitu. Itu orang Betawi nyebutnya bangsat. Orang Sunda biasanya tumbila ya. Iya begitu. Bangsat begitu. Apa tuh bangsat? Kecil, nyakitin. Begitu. Jadi orang kecil nyakitin. Profesor ya Allah. Gitu kata profesor, ya Allah. Sabar, sabar. Gue takut sama babaknya doang. Kata profesor. Begitu. Begitu. Aduh, saya sabar aja dah. Begitu saudara. Itu dimaafin. Darah mana lagi? Darah kutu. Dimaafin. Begitu kutu. Dimaafin tuh kalau dikit. Begitu. Kutu. Enggak apa-apa. Itu semuanya kategori najis-najis yang dimaafin. Bik. Laron. Kenapa tuh maksudnya? Oh iya. Laron suka ada di sini mati. Ya kalau kita kemudian mati, masuknya di baju. Nah itu tidak dimaafin. Tidak dimaafin. Kalau mati. Tapi kalau di sini nggak apa-apa. Dimaafin. Ambil aja. Jangan kita sujud sama dia aja. Kalau udah mati. Itu begitu. Ini namanya najis-najis yang dimaafin. Dan sebetulnya banyak. Sampai ada ulama namanya Imam Ibnul Aimad mengarang kitab judulnya Al-Ma'fuwat, di syarah itu namanya Fathul Jawad. Ini Fathul Jawad ini kitab yang isinya tebel banget, bukan Fathul Jawad Ibnu Hajar, tapi Fathul Jawad ini syarah daripada Ma'fuwat Ibnu Aimad. Kalau Ibnu Hajar Fathul Jawadnya syarah Irsad, 2 jilid gede, ini mah kecil gitu, enggak 2 jilid. Isinya ngomongin najis mulu kitab tuh, dari awal sampai akhir najis mulu. Ada najis yang dimaafin. Ini loh contoh-contohnya najis yang dimaafin. Jadi kiai itu rajin ngumpulin satu tesis isinya najis yang dimaafin, luar biasa. Jadi najis tuh kalau dikit nggak apa-apa, kita sholat aja sah begitu. Ada orang kan gusinya cengeng gitu ya, ya sholat aja. Kalau banyak ya nggak bisa, nggak dimaafin, enggak. Kalau banyak itu namanya disebut kategori najis. Tapi najis hukumnya cuman ama agama ditolerir, nggak apa-apa. Begitu. Ini namanya disebut najis-najis yang dimaafin. Selesailah kita ngomongin najis. Kemudian timbul pertanyaan baru, saudara. Bagaimana kita bersentuhan dengan anjing yang kering? Kitanya kering, anjingnya kering. Jawabannya wala yatanajjasut tahirun nasyifu idza asobathu najasatun nasyifatun. Benda suci yang kering bersentuhan dengan najis kering, orang najis, nggak apa-apa. Ada tinja kering, tinja orang kering banget, atau tai sapi, kan tai sapi itu gasnya banyak. Kita pegang nih orang yang usahanya pupuk nih, ada nggak yang usahanya pupuk? Nggak ada. Oh iya gitu. Yang usaha pupuk ada gitu ya. Kita doain biar usahanya tambah berkah. Tai sapi kering, kita pegang, tangan kita juga kering, pegang, enggak najis, sholat aja, enggak apa-apa, aman.
Agama tuh udah diatur sebelum dagang tuh, lahir aja belum udah diatur. Najis yang kering bila dibersentuhan dengan badan yang kering kagak najis. Nggak apa-apa. Najis yang kering bersentuhan dengan badan kita nggak apa-apa. Karena nggak ada pengaruh apa-apa. Begitu. Karena kering. Begitu judulnya. Begitu. Tapi kayak macam anjing, kalau kitanya basah, anjingnya kering, lain cerita. Kitanya kering, anjingnya basah, lain cerita. Begitu juga najis yang lain. Ini kitab kita. Nah, lanjutannya nih materi kita yang belum kita baca. Wala yathuru syai'un min najisil aini illa juludal maitati idhan dabagat wal khomro idan qalabat khallan binafsiha. Dan tidak suci oleh sesuatu daripada najis ain, najis benda, kecuali kulit bangkai apabila telah disamak, wal khomro kecuali arak, idan qalabat khallan apabila berubah menjadi cuka, binafsiha dengan alami, dengan sendirinya, walayadurru fawaranuha tidak mengapa membusaknya, wala naqluha dan tidak mengapa juga memindahkan arak minasyamsi daripada terik matahari yakni panas, ila dhili kepada teduhan, walal aksu dan tidak sebaliknya. Fa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha walau tahiran wa baqiya fiha hatta takhallalat lam tathur. Maka jikalau ditaruhin pada arak oleh satu benda sebelum menjadi cukanya arak, sekalipun bendanya itu suci dan masih tinggal itu benda pada arak sehingga menjadi cuka, maka tidak suci oleh arak. Apa artinya? Saudara, suci itu ada 3. Alat suci itu ada 3. Pertama namanya mutahhir muzil. Benda yang mensucikan, yang bisa menghilangkan benda. Bisa sucinya bila bendanya hilang. Itu namanya air, alatnya. Air. Kalau kita cebok pakai air, maka kudu hilang najisnya dan bekas-bekas najisnya. Namanya mutahhir muzil. Kedua, ada namanya mutahhir mukhaffif. Mensucikan dengan cara menipiskan. Tidak menghilangkan, tipis aja. Mana tuh? Seperti cebok pakai tisu. Pakai tisu. Nah, pantatnya kira-kira bau nggak? Masih bau tetap. Tapi kalau udah hilang dengan cara yang benar, udah kelewat aturannya, maka boleh. Namanya suci tapi nipisin. Ketiga, mutahhir bil istihala. Namanya mutahhir muhil. Suci dengan berubah sifat. Dalam madhab Syafi'i cuma 2. Suci dengan berubah sifat. Yang paling longgar madhab Hanafi. Itu yang suka diributin di medsos. Bagaimana sabun daripada babi, ada campurannya, dari enzim babi segala macam dengan kode ini kode itu. Itu madhab Hanafi boleh tuh. Dalam madhab Hanafi. Madhab Syafi'i enggak kasih tetap. Yang kayak begitu. Ada namanya suci dengan berubah sifat. Ini suci. Kata kitab kita, wala yathuru syai'un. Benda najis enggak bakalan berubah menjadi suci, tetap aja najis. Semua tetap najis kecuali 2. Ada 2 hal benda najis
bisa berubah menjadi suci. Mana tuh? Satu, kulit bangkai. Bangkai kambing. Ada kambing mati, najis, wong bangkai. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan, disamak. Disamak itu dibersihkan lendirnya sampai ketika direndam enggak berubah menjadi busuk. Ini kulit bangkai ini bisa dimanfaatin dengan cara disamak. Nanti bisa jadi jaket, jaket kulit. Bisa jadi sabuk, sabuk kulit. Bisa jadi dompet, dompet kulit. Bisa jadi tas, tas kulit. Ini tas ini, dompet, jaket, sepatu. Asal penyamakannya benar, sah, suci. Begitu. Karena kalau udah jadi jaket, nggak bakalan kalau dia nggak ada makan nggak ada apa-apa. Apa makannya pakai jaket kulit aja ya? Kagak. Gitu, kagak. Nggak ada begitu. Kalau udah jaket ya direndam, ya jaket juga nggak bakalan busuk. Karena hasil disamak itu dibersihkan lendirnya dengan menggunakan daun-daunan yang rasanya sepet. Sepet tahu nggak ya? Apa sepet itu? Pahit beda dengan sepet. Hah? Tahu sepet nggak? Ya rasanya kayak begitu deh, getir-getir gitu. Tuh gitu. Apa bahasa Indonesianya sepet itu? Sepet juga. Seperti ini kulit delima, kulit manggis, itu rasanya sepet tuh. Gitu. Walaupun benda najis, seperti tai burung dara, tuh tai burung dara tuh rasanya sepet. Tai burung dara tuh. Saya sih percaya kitabnya bunyi begitu. Kalau saudara nggak percaya besok pagi boleh cobain. Gitu. Jadi ini tai burung dara tuh sepet. Jadi panas. Sehingga yang namanya eseng segala macam tuh cepat rusak dia. Kalau ada burung dara tuh. Begitu. Panas dia. Jadi sehingga nih kulit bangkai ini pakai tai burung dara nggak apa-apa nyucinya. Bahannya untuk nyamaknya. Ya nanti dicuci. Nggak apa-apa. Itu karena lebih murah begitu, lebih murah biayanya. Itu satu, kulit bangkai yang disamak. Bagaimana kerupuk kulit? Itu mau bukan kulit bangkai. Itu kulit itu dari kulit kebo. Begitu, bikinnya lama. Begitu bikinnya capek. Gitu, mahal. Mahal kerupuk itu tuh, mahal. Itu mah nggak apa-apa, itu mau dimakan, bukan dari bangkai, bukan. Bukan, kebo. Kedua, arak. Arak ini bisa suci. Bagaimana bisa suci itu? Bila berubah menjadi cuka secara alami. Kita taruh aja arak tuh. Lama-lama rasanya asam. Nah, ini halal. Suci. Boleh buat masak. Sebab udah berubah menjadi cuka, buat ngelembutin daging, biar daging tuh empuk, begitu, boleh. Tapi alami, kalau dicampur-campur jadi cuka, najis tetap, karena nggak alami. Allah yang ngerubah. Kalau Allah yang ngerubah, jadi suci. Begitu. Bagaimana berbusa waktu dibuka tutupnya? Nggak apa-apa. Yang penting rasanya asam, itu suci. Bagaimana kalau cuman dipindahin doang? Tadinya di luar, lalu ditaruhin di dalam kulkas. Ditaruh di kulkas kan dingin. Nah, kemudian menjadi cuka, boleh. Kalau enggak ada campuran. Begitu juga tadinya di kulkas, kita taruh di luar, kena jemur deh. Enggak diapa-apain, jemur doang, kena matahari. Asam, suci. Bagaimana kalau ditaruhin batu? Kasih kita batu, virus. Taruhin batu, jadi cuka. Nggak ada rumusnya tuh virus ngerubah arak jadi cuka. Tapi nyatanya jadi cuka. Nggak suci. Ada campuran benda lain. Ada campuran. Kalau nggak dicampur benda apa aja, jadi.
Begitu. Arak tuh kalau diemin lama-lama jadi cuka. Lama-lama jadi cuka. Begitu, lama-lama. Sama aja. Tape aja tape. Airnya tuh lama-lama jadi arak. Lama-lama jadi cuka. Sudah jadi arak begitu. Tuh kayak begitu. Lama-lama jadi arak. Mabuk dia. Nanti dilamain lagi. Diemin jadi cuka. Tuh begitu, asam. Nah, dalam mazhab Syafi'i, benda najis yang berubah menjadi suci cuma dua, yaitu kulit bangkai bila disamak, dua arak bila jadi cuka secara alami. Dalam mazhab lain, karena saya harus menerangkan dengan kita kasus berbenturan bernegara, itu ada sabun, ada sampo, ada enzim B2. Ini bagaimana? Katanya begitu, katanya. Kalau katanya kita masih bisa pakai, belum jelas. Ini nyata. Dan nggak ada lagi sabun yang lain. Bingung kita. Baik, kalau udah bingung, Imam Abu Hanifah bilang ini juga berubah sifat. Kan namanya bukan babi, sabun. Namanya sampo. Namanya ini, namanya itu, pasta gigi, namanya ini. Itu berubah sifat namanya. Kata Abu Hanifah, boleh. Tuh Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i nggak kasih kalau dari babi, mau lagu apa juga tetap aja nggak bisa. Tapi Abu Hanifah kalau berubah sifat mah boleh. Itu di dalam mazhabnya. Artinya kenapa kita sampaikan ini? Bila terjadi kasus-kasus seperti karena Islam ini rahmat lil alamin, Anda tinggal di daerah barat yang kadang susah, kudu begini, udah pakai. Islam tuh jangan sampai dibikin susah. Imam Abu Hanifah ini luar biasa. Imam madhab juga. Bisa untuk diikuti kayak kita umroh. Nanti bakal saya terangin tuh kalau umroh tuh. Tentang wudhu madhab Malik. Bagaimana nih kesulitan tawaf. Ntar nih ada diajarin cara-caranya. Supaya apa? Supaya kita benar adanya di dalam ibadah kita. Tidak asal ada payung hukum. Begitu, ada payung hukum. Supaya jelas. Tapi kalau payung hukumnya melanggar etika, maju terus. Ya enggak juga lah kalau melanggarnya kan, jangan juga mestinya. Itu kayak begitu. Ini yang harus diatur di dalam agama. Dengan ini kajian kita selesai, nanti kita akan membahas tentang haid dan nifas. Segini aja, haid dan nifas ini, Bapak kalau ngaji bab haid bab nifas boleh pulang duluan. Karena enggak men masalahnya. Jadi boleh. Begitu. Tapi kalau bininya wadon jangan pulang. Kudu ngaji juga biar tahu. Begitu. Iya, karena ini penting. Udah segini dulu. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luar semua, silakan Ustaz Duna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Kiai, kita sering di dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita lagi naik motor, Iya. dengan air, apalagi hujan, cipratan nih, itu masuknya najis banget Iya baik, terima kasih. Kalau itu kan belum jelas. Jadi dalam Islam itu antara najis dan kotor nisbatnya umum khusus mutlak. Kayak Nabi dan Rasul. Kalau dikata Rasul udah pasti Nabi, kalau dikata Nabi belum tentu Rasul. Kalau kotor belum tentu najis, kalau najis udah pasti kotor. Bagaimana kalau kita nyipat-nyipat begitu? Dimaafin, nggak apa-apa Ustaz. Sholat aja, nggak perlu kemudian kita kotor katanya, nggak apa-apa sholat aja, nggak apa-apa. Lain kita ngoyor-ngoyor dari got, lain cerita itu mah. Itu nggak apa-apa yang kayak namanya usril ikhtiraj, sulit untuk menjaga. Yang kayak begitu masyaqqah dan dimaafin. Apalagi timbang kotor jalanan. Artinya kotor daripada air jalan tuh pasir segala macam, nggak apa-apa. Yang kayak begitu dimaafin. Jadi iya sama-sama sholat aja kita. Agama itu amat sangat mudah dan ringan. Wallahu a'lam. Iya baik Bang. Saya suka melihat tuh yang susu kacang itu di dalam gulanya suka ada lebah yang mati. Ini gimana? Di dalamnya? Dia kan dia di toples ada gula nih. Iya. Nah di situ suka ada lebah pada masuk gitu, kadang-kadang ada yang mati gitu. Ini namanya disebut ma'ya.
Jadi kalau selain air itu namanya benda cair. Walaupun air ini benda cair, tapi bahasa Arabnya ma'un. Kalau yang bukan air, nggak ada ampun. Kalau yang bukan air, kayak minyak kan benda cair juga, tapi non air. Ini minyak kemudian kena najis, udah nggak ada ampun, najis saja. Kalau sampai terjadi begitu bang, ada najisnya, abang nggak usah, jangan. Dia mati kemudian ya. Oh ada yang mati. Lebah itu kategorinya binatang yang ada darahnya ngalir nggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Kalau enggak nggak apa-apa, dimaafin. Kalau enggak mah, dimaafin, nggak apa-apa. Kalau enggak mah, bagus juga pertanyaannya. Kalau termasuk darahnya nggak ngalir nggak apa-apa. Kalau cicak termasuk darahnya nggak mengalir juga. Jadi kalau minyak kena cicak boleh. Lain minyak, lain air. Kalau minyak nggak bisa, nggak bisa. Selain air, benda cair dan air kalau kena najis nggak ada ampun. Jadi hanya bisa dimanfaatkan bukan untuk konsumsi, untuk petromak itu boleh sama agama. Tapi kalau untuk konsumsi nggak bisa. Andai kita ada minyak kena bangkai, itu otomatis najis. Jadi buat kita nggak boleh, buat orang. Tapi kalau umpamanya buat petromak, buat lampu, buat apa, atau buat bikin gemuk namanya tuh, gemuk kayak yang iya gitu, motor tuh, rantai-rantai, itu nggak apa-apa. Buat ngurut, iya baik. Buat ngurut boleh aja Ustadzuna. Cuman kalau buat ngurut diingetin tuh, habis urut kuduman mandi itu aja. Kalau pakai minyak itu bagus juga Ustadzuna, nggak apa-apa. Begitu, buat ngurut kan nggak dimakan. Ya cuman kita kalau nyata itu, ya kita harus mandi dan najis badan kita begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.